Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu penyakit dalam program studi kedokteran hewan Universitas Padjadjaran akan memberikan penjelasan mengenai edema pulmonum, mulai dari definisi, kausa dan patogenesis, gejala klinis, teknik diagnosa, diferensial diagnosa, dan yang terakhir adalah terapi. Perkenalkan, saya Utari Tiastaningrum Anggoro, NPM 16. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari edema pulmonum. Jadi, edema pulmonum dapat didefinisikan secara luas sebagai kondisi patologis paru-paru di mana terdapat akumulasi cairan plasma yang berlebihan di dalam sel, ruang antar sel, dan rongga alveoli pada paru. Akumulasi cairan ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan gangguan sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh. Edema pulmonum berdasarkan penyebabnya dikategorikan menjadi edema pulmonum kardiogenik dan non-kardiogenik, di mana keduanya akan menunjukkan gejala yang serupa walaupun penyebab dan penanganannya berbeda. Kerusakan permanen pada paru dapat terjadi jika edema tidak segera ditangani. Perkenalkan, nama saya Zia Zambevinataullah, NPM 45. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kausa dan patogenesa dari edema pulmonum. Jadi etiologi dari edema pulmonum itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kardiogenik dan non-kardiogenik. Sekarang saya akan membahas mengenai kausa kardiogenik terlebih dahulu. Kardiogenik berarti kausa yang berhubungan dengan penyakit yang melibatkan jantung, seperti left side congenital heart failure, di mana jika terjadi heart failure pada sisi kiri jantung, itu akan menyebabkan peningkatan tekanan berlebih, bahkan kongesti pada vena pulmoner, sehingga menyebabkan tekanan hidrostatik meningkat pada pembuluh kapiler pulmoner. Hal ini dapat disebabkan karena kegagalan ventrikel kiri dalam memompa jantung, sehingga darah akan kembali ke atrium dan kembali ke vena pulmoner, sehingga akan menyebabkan kongesti. Dan hal ini dapat menyebabkan cairan dari dalam pembuluh atau intravaskular merembes keluar ke ruangan interstisial paru-paru. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai non-kardiogenik kausa, di mana non-kardiogenik ini disebabkan oleh kausa lain yang tidak berhubungan dengan penyakit atau kelainan pada jantung. Di sini ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah penurunan tekanan onkotik plasma yang dapat terjadi pada keadaan hipoalbuminemia, misalkan pada protein losing enteropathy, penyakit glomerulus atau penyakit hepar. Sebelumnya tekanan onkotik plasma di sini adalah tekanan osmotik yang ditimbulkan oleh larutan koloid protein plasma, di mana dapat menahan tekanan hidrostatik dari vaskular sehingga cairan tidak merembes dari vaskular menuju ke interstisial. Kedua adalah insufisiensi limfatik atau obstruksi pada limfatik. Biasanya terjadi pada kasus neoplasia, dan hal ini dapat menyebabkan edema karena jaringan limfa atau saluran limfa merupakan komponen utama untuk mendrainase kelebihan cairan pada ruang interstisial pada pulmo. Sehingga jika terjadi obstruksi pada sistem limfatik, maka proses drainase cairan yang berlebih pada ruangan interstisial atau pulmonari akan terganggu, sehingga akan terjadi akumulasi cairan dan menyebabkan edema pulmonum. Yang ketiga adalah peningkatan permeabilitas kapiler paru, di mana pembuluh kapiler akan menjadi lebih permeabel sehingga menyebabkan cairan akan dapat merembes ke ruang interstisial. Hal ini biasanya terjadi pada kasus sepsis, endotoksisemia, toksemia, pankreatitis, uremia berat, tersengat listrik, dan pneumonia. Yang terakhir adalah mekanisme yang belum jelas seperti pada kasus tromboembolisme, obstruksi saluran respirasi atas, edema neurogenik, dan penyakit hepar. Kausa-kausa di atas dapat menyebabkan ketidakseimbangan ventilasi dan profusi pada paru dengan akibat hipoksemia. Pada edema pulmonum berat akan terjadi shunting sehingga pemberian oksigen sebagai terapi tidak dapat memperbaiki keadaan hipoksemia. Edema pulmonum yang terjadi akan menyebabkan disfungsi paru-paru dengan cara menghalangi ventilasi bagian paru-paru yang terkena, gangguan elastisitas paru, dan bronkokonstriksi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Saya Sultan Akil Mahana, NPM 49. Di sini saya akan menjelaskan gejala klinis pada edema pulmonum. Edema pulmonum bukanlah suatu penyakit tunggal atau bisa disebut
edema pulmonum adalah keadaan yang terjadi akibat suatu penyakit atau simptom dari suatu penyakit. Maka dari itu dapat terjadi kombinasi antara gejala klinis edema pulmonum dan gejala klinis dari penyakit penyebabnya. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan gejala klinis pada edema pulmonum itu sendiri. Nah, pada anjing terjadi dyspnea atau sulit bernapas yang ditandai dengan mulut anjing yang terbuka, mendengus, dan terengah-engah. Lalu frekuensi napas dan pulsus meningkat atau biasa disebut takikardia. Terdapat nasal discharge yang biasanya berair dan suara abnormal, suara napas abnormal atau mendengkur. Kemudian ada gejala klinis di ruminansia kuda dan babi. Yang pertama adalah dyspnea yang ditandai dengan kaki depan dilebarkan, abduksi siku, dan posisi kepala yang direndahkan. Lalu frekuensi napas dan pulsus meningkat atau biasa disebut takikardia. Kemudian mukosa nasal merah atau sianotik, adanya batuk lunak dan basah yang biasanya tanpa nyeri, terdapat sekret nasal yang dapat berupa sekret biasa hingga berbusa dan berdarah. Dan edema paru-paru yang berat biasanya bersifat irreversible atau berujung kematian dengan asfiksia karena kegagalan respirasi. Hai, saya Delia Putri, NPM 47. Di sini saya akan membahas mengenai diagnosa pada edema pulmonum. Teknik pemeriksaan paling awal untuk mendiagnosa edema pulmonum dapat dilakukan dengan mengetahui anamnesa dan melihat gejala klinis yang ada. Anamnesa diperlukan untuk mengetahui sejarah kesehatan atas hewan, seperti apakah hewan tersebut pernah menghirup asap atau gas, mempunyai alergi tertentu sehingga berpeluang terjadinya anafilaksis, kejadian kardiovaskular, dan adanya kejadian toksemia. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap gejala klinis yang ada. Seperti yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, gejala klinis yang ada meliputi dyspnea, batuk, penapasan tifus mulut, dan pulsus nadi meningkat. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi diagnosis tersebut dapat dilakukan dengan diagnosa penunjang. Diagnosa penunjang ini juga dilakukan untuk menentukan sifat cairan dan mencari kemungkinan penyebab terjadinya edema. Pertama, dapat dilakukan dengan radiografi torak. Pemeriksaan dengan radiografi ini untuk mengkonfirmasi diagnosis dan membedakan antara edema pulmonum kardiogenik dan non-kardiogenik. Contohnya pada anjing dengan edema paru kardiogenik, radiografi toraks biasanya akan menunjukkan kardiomegali, distensi vena paru, dan infiltrat alveolar interstisial ke alveolar. Contohnya dapat dilihat pada gambar C, di mana garis merah menunjukkan pembesaran ventrikel kanan, garis ungu menunjukkan pembesaran atrium kanan, dan garis berwarna hijau menunjukkan pembesaran atrium kiri. Dan panah merah menunjukkan paru menjadi lebih radiopak karena adanya infiltrat cairan di dalam paru-paru. Sedangkan pada edema non-kardiogenik, radiografi toraks akan menunjukkan infiltrat paru tanpa kardiomegali. Contohnya dapat dilihat pada gambar A dengan posisi lateral dan B posisi dorsoventral, di mana paru-paru menjadi lebih radiopak karena adanya cairan di dalam paru-paru tersebut. Tes diagnostik lain untuk membedakan edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik yaitu EKG dan ekokardiogram, di mana uji ini digunakan untuk melihat adanya kelainan pada jantung. Selanjutnya, uji dengan kateterisasi paru. Uji ini dilakukan untuk mengukur tekanan di dalam pembuluh darah paru-paru dengan cara menempatkan jarum di pembuluh darah besar dari dada atau leher. Kemudian diarahkan ke jantung melalui pembuluh darah, kateter didorong melalui atrium kanan, melalui ventrikel kanan, dan ke dalam arteri pulmonalis. Hewan dengan edema paru kardiogenik akan memiliki tekanan darah yang lebih besar dibandingkan non-kardiogenik. Kemudian dilakukan uji hematologi untuk mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah, analisis gas darah, serta mengukur kadar hormon B-type natriuretic peptide yang meningkat pada gagal jantung. Selanjutnya, uji dapat dilakukan dengan mengukur kadar protein cairan edema. Pengukuran rasio kandungan protein cairan edema paru dengan kadar protein plasma juga berguna untuk menentukan etiologi dari kardiogenik atau non-kardiogenik dari edema. Cairan edema kardiogenik memiliki protein rendah dan rasionya kurang dari 0,5, dan pada edema non-kardiogenik proteinnya tinggi dan rasionya lebih dari 0,5. Pada uji ini kemungkinan sulit untuk mengumpulkan sampel cairan edema kecuali hewan tersebut diintubasi atau batuk dengan cairan edema tersebut.
Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara nekropsi atau pemeriksaan makroskopis. Pada paru-paru, tampak daerah yang mengalami edema akan berwarna lebih merah dibandingkan dengan warna paru-paru yang tidak mengalami edema. Terlihat ada akumulasi cairan darah yang terjebak dalam ruang-ruang alveol. Secara makroskopis terlihat seperti karet yang tegas akibat dari cairan edema dalam alveol dan interstisium serta penonjolan pada septa interlobuler. Terdapat busa dari cairan edema yang terlihat pada bronkus yang ditunjukkan oleh panah. Pemeriksaan secara histopatologi, gambaran mikroskopis edema pulmonum akan terlihat cairan eosinofilik yang meregangkan alveol yang ditunjukkan oleh tanda panah. Saya Rafika Guci, NPM 013 akan menjelaskan tentang diferensial diagnosa dari penyakit edema pulmonum pada anjing. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu diferensial diagnosa. Diferensial diagnosa atau diagnosa banding adalah penyakit-penyakit yang memiliki persamaan gejala atau tanda tertentu dengan penyakit lainnya. Untuk edema pulmonum ini, diferensial diagnosanya adalah penyakit-penyakit peradangan pada respiratory system atau saluran pernafasan seperti trakeitis atau peradangan pada trakea, bronkitis atau peradangan pada bronkus, dan pneumonia. Salah satu gejala yang timbul akibat edema pulmonum ini adalah dyspnea atau sesak napas dan batuk, di mana dyspnea dan batuk ini muncul juga pada kejadian penyakit obstruksi saluran udara pada bagian atas. Kemudian, diferensial diagnosa lainnya adalah penyakit heartworm atau cacing jantung, kemudian neoplasia pada saluran pernapasan atau tumor pada respiratory system. Kemudian, untuk membedakan edema pulmonum dengan penyakit lainnya adalah menggunakan diagnosa penunjang. Diagnosa penunjang yang digunakan adalah pengujian hematologi atau pengujian darah dan radiografi pada bagian toraks atau bagian dada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mardia Hadiati, MPM 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi dari penyakit edema pulmonum. Penyakit edema pulmonum merupakan salah satu penyakit yang perlu penanganan secepat mungkin setelah ditegakkan diagnosa. Pengobatan untuk edema pulmonum pada hewan tergantung pada tingkat keparahannya. Terapi yang dapat diberikan pada penyakit edema pulmonum ini yaitu dengan pemberian supporting terapi yang ditujukan untuk mempertahankan fungsi paru, seperti pertukaran oksigen dan perfusi organ. Hal ini meliputi pemberian oksigen atau terapi oksigen dan cairan infus. Oleh karena itu, suplementasi oksigen merupakan terapi intervensi yang penting untuk meningkatkan pertukaran gas dan menurunkan kerja pernafasan, mengoptimalkan unit fungsional paru, serta mengurangi overdistensi alveolar. Yang kedua, yaitu kita dapat memberikan antibiotik. Antibiotik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pneumonia. Yang ketiga, hewan dikandangkan dan aktivitasnya itu dibatasi sampai edemanya itu hilang. Yang keempat, pemberian sedasi. Pemberian sedasi ini untuk mengurangi pemakaian oksigen dan asietas hewan, yaitu dengan memberikan morfin sulfat. Morfin sulfat merupakan kontraindikasi pada kucing. Morfin sulfat dapat diberikan dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan secara intravena dan diulangi sampai efek sedasinya itu tercapai. Dapat juga menggunakan acepromazin dengan dosis 0,005 mg per kilogram berat badan secara intravena dan subkutan. Yang kelima yaitu dengan menggunakan bronkodilator, yaitu dengan melihat bronkitis pada anjing atau kucing. Yang keenam, pemberian diuretik dengan memberikan furosemid sebesar 1-2 mg per kilogram berat badan secara intravena.
Diuretik merupakan kontraindikasi pada hewan dengan kondisi hipovolemia. Oleh karena itu, furosemid ini digunakan secara hati-hati. Mekanisme kerja diuretik dalam mengatasi edema paru yaitu dengan meningkatkan kapasitas vena dan meningkatkan ekskresi garam dan air sehingga membantu mengeluarkan cairan dari mikrovaskular paru. Yang ketujuh yaitu dengan dengan terapi terhadap kausa atau penyakit primer. Yang kedelapan, dengan pemberian kortikosteroid. Kortikosteroid itu masih kontroversial dan diragukan manfaatnya. Namun pada umumnya kortikosteroid itu diberikan kepada hewan dalam keadaan shock. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.